Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini di mata kuliah analisis data eksplorasi. Dan untuk materi kali ini adalah materi yang berkenaan dengan pre-processing data, artinya hal ini dilakukan sebelum masuk ke dalam tahapan analisis. Jadi materi kali ini adalah penanganan data yang hilang atau sering disebut dengan missing value dengan menggunakan metode imputasi sederhana. Apa itu imputasi? Jadi, imputasi ini adalah satu tindakan untuk mengganti data yang hilang dengan perkiraan statistik. Dan tujuannya adalah untuk menghasilkan data yang lengkap. Artinya, ketika kita menemukan data, terutama data yang real ya, data pada kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemukan data yang kosong. Nah, beberapa analisis statistik itu tidak bisa dilakukan ketika data tersebut kosong. Artinya kita harus melakukan penanganan terlebih dahulu terhadap data yang kosong ini. Harus diapakan sih data yang kosong ya? Makanya data yang kosong ini perlu kita isi, tetapi juga bukan isi dengan asal, tapi dengan metode statistik. Nah, ini adalah beberapa jenis dari data yang hilang. Yang pertama, ini adalah hilang sepenuhnya secara acak. Artinya, data yang hilang ini tidak berkaitan dengan nilai semua variabel. Contohnya, misal ada kesalahan dalam sistem atau kesalahan dalam pencatatan, maka datanya bisa menjadi hilang. Yang kedua adalah data yang hilang secara acak. Jadi, terjadinya data yang hilang ini hanya berkaitan dengan variabel yang berisi pengamatan, tetapi tidak dengan data yang hilang. Misalkan ketika wawancara seseorang ditanya, misalkan berapa penghasilan Anda dalam satu bulan, tetapi ternyata misal orang yang diwawancarai adalah orang yang belum berpenghasilan, ya otomatis berarti data tersebut menjadi kosong. Itu disebut data hilang secara acak. Kemudian ada data yang hilang tidak secara acak. Misalkan ketika kita mengumpulkan data, kemudian data yang dikumpulkan adalah menghitung atau data IPK dari mahasiswa Fakultas MIPA. Kemudian mahasiswa Fakultas MIPA pertama sekali misalkan ditanya NPM-nya berapa, kemudian ditanya IPK-nya berapa. Ketika misalkan mahasiswa yang mengisi bukan mahasiswa MIPA, maka NPM-nya akan kosong. Dan jika NPM-nya kosong, maka juga IPK-nya otomatis kosong. Jadi hilangnya tidak secara acak. Nah, itu tadi jenis-jenis data yang hilang. Nah, selanjutnya ini ada dua metode imputasi yang sering digunakan. Pertama adalah metode complete case analysis atau simpelnya kita bisa bilang ya dihapus saja gitu ya. Kemudian selanjutnya ini ada metode mean median imputation atau imputasi diganti dengan nilai mean atau median. Pertama, ini kita lihat complete case analysis. Jadi metode penghapusan ini dapat dilakukan ketika probabilitas variabel yang hilang sama atau ini dilakukan pada penghilangan yang secara acak. Jadi penghapusan ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama listwise deletion, yang kedua pairwise deletion. Apa sih bedanya? Kita langsung ke contoh supaya lebih mudah untuk memahami. Jadi listwise deletion ini adalah menghapus satu baris penuh. Artinya ketika ada satu baris data tetapi hanya satu kolom, misal di sini ada dari contoh ada tiga kolom, satu selnya kosong, maka yang dihapus ya seluruhnya. Misal di sini ada baris keempat, itu download speed-nya kosong. Ketika kita lakukan penghapusan ya, maka baris 4 akan hilang secara total. Begitupun juga di baris 7, hilangnya ada dua kolom yang hilang, maka garis 7 akan hilang secara total. Jadi ini yang dimaksud dengan listwise deletion. Kemudian selanjutnya ada juga pairwise deletion. Apa sih pairwise deletion? Pairwise deletion ini juga teknik penghapusan, tetapi sedikit berbeda ketika listwise itu seluruh barisnya yang hilang. Tetapi untuk pairwise ini
Yang hilang hanya di sel tertentu yang memang datanya hilang. Tentu pairwise ini memang memiliki resiko. Salah satunya adalah ya datanya akan berubah. Ya, ketika misalkan di sini baris 4 yang download speed-nya hilang, kolom download speed-nya hilang, maka ketika hanya dihilangkan yang bagian kuningnya saja di sini, bagian yang kuningnya saja di sini, maka akan terjadi data kekosongan untuk baris 4. Jadi ya sebetulnya memang untuk pairwise deletion ini jarang sekali digunakan. Lebih banyak listwise, artinya kita menghapus total dari satu baris total dari pengamatan. Nah, kapan sih melakukan teknik penghapusan? Tentu ketika yang data hilangnya nih tidak banyak. Bayangkan jika kita punya 100 data, data hilangnya ada di 40 baris, maka kita akan menghilangkan sekitar 40% data. Tentu ini tidak direkomendasikan untuk dilakukan penghapusan. Eh, Kembali ke kondisi data bahwa data yang hilang ini tidak lebih dari 5%. Atau bahkan ya maksimal 10%. Karena tentu ketika kita menghapuskan satu baris, kita akan menghapuskan informasi yang ada. Semakin banyak yang dihapus, ya maka juga informasi yang kita dapatkan dari data itu akan semakin sedikit. Gitu. Jadi hati-hati dalam menggunakan teknik ini, lihat kembali kondisi datanya, apakah data tersebut hilang banyak atau tidak. Baik, selanjutnya kita ke teknik yang selanjutnya adalah mean median imputation. Mean median imputation ini mengganti nilai yang hilang dengan nilai mean atau median. Jadi kalau mean itu rata-rata, kalau median itu nilai tengah, ataupun kita bisa menggunakan modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ada dua jenis yang dapat dilakukan. Yang pertama ini generalize, artinya menggunakan seluruh observasi. Yang kedua adalah similar case, yaitu menggunakan beberapa nilai saja. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh. Jadi di sini adalah contoh data. Datanya ini ada data 3 kolom, data jenis kelamin, ada manpower, dan ada sales. Ketika kita melakukan generalize, eh, di sini dari kolom manpower kan ada beberapa titik yang hilang. Nah, titik-titik yang hilang ini kita akan gantikan nilainya, yaitu dengan menggunakan rata-rata dari seluruh nilai manpower yang ada. Ya, manpower di sini ada 25, 33, 25, 29, 26. Kita mencari nilai rata-rata dari kelima nilai tersebut dan didapatkan nilai 27,6. Maka, nilai yang hilang di kolom manpower ini diisi dengan angka 27,6. Begitupun untuk variabel sales, di situ ada dua nilai yang hilang, maka diisi dengan nilai rata-rata dari 5 nilai yang ada. 343, 280, sampai 360. Untuk generalize imputation median, ini juga konsepnya sama dengan generalized imputation mean, hanya rumusnya diganti. Kalau sebelumnya menggunakan rumus rata-rata, sekarang menggunakan rumus nilai tengah. Secara konsep sama. Nah, sekarang kita membahas yang similar case. Similar case imputation ini eh, bagaimana kita mencari nilai yang hilang tetapi bersandar pada satu variabel yang kategori. Jadi, sebagai contoh di sini, manpower ini kan ada dua kolom yang hilang, tapi kita punya kolom gender yang full, artinya kolom gender ini tidak ada data yang hilang. Maka kita bisa membuat variasi nilai dengan membuat rata-rata antara nilai manpower yang male, dicari rata-ratanya, kemudian hasilnya berapa? 28 di sini. Nah, dicari juga nilai manpower untuk yang female, nilainya 27. Jadi, ketika mengisi data yang hilang, untuk female ini 27, untuk male ini 28. Similar case ini bisa menjadi satu referensi untuk menggantikan nilai yang hilang ketika kita perlu nilai yang bervariasi dalam mengisi kekosongan. Karena dengan semakin banyak kategori, kalau ini kan jenis kelamin tentu dua ya. Kita punya kategori lain, misal yang 3 kategori, tentu ini akan menambah variasi dalam mengganti nilai yang hilang. Begitupun dengan variabel sales tadi,
Jadi untuk yang female rata-ratanya 322,5 ini didapatkan dari nilai sales yang female saja, itu ya dirata-ratakan. Kemudian untuk yang male ini 319 berasal dari nilai sales yang dirata-ratakan juga, gitu. Oke, untuk materi eh, imputasi sederhana cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.